Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kita akan berbagi latihan soal mini tryout untuk SKB Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan atau POPT. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan berbagi latihan soal mini tryout untuk pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT. Ketentuannya, pertama, jumlah latihan soal POPT yang akan disajikan pada tayangan ini berjumlah 25 soal. Saya akan bacakan soal dan opsinya dengan lengkap. Lalu, akan ada jeda sekitar 10 detik setelah saya membacakan soal untuk teman-teman menentukan pilihan yang benar. Jika teman-teman belum dapat menjawabnya atau ragu-ragu, silakan di-pause dahulu. Tulis jawaban teman-teman di kertas coretan karena jawaban soal ada di akhir tayangan. Kemudian, jika tayangan terlalu cepat atau lambat, teman-teman bisa gunakan opsi percepat atau perlambat di pengaturan YouTube ya. Kita langsung saja ke soalnya. Nomor 1. Formasi jabatan fungsional pada unit pelaksana teknis atau UPT Badan Karantina Pertanian terdiri dari POPT ahli dan POPT terampil yang berkedudukan di kecuali titik-titik. A. Balai Besar Kesehatan Karantina Pertanian. B. Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian. C. Balai Uji Tetap Teknik dan Metode Karantina Pertanian. D. Balai Besar Karantina Pertanian. Atau E. Balai Karantina Pertanian kelas 1. Nomor 2. Penyakit hawar daun jingga pada tanaman padi dapat ditekan dengan mengeringkan lahan dan membuka kanopi pertanaman untuk titik-titik. A. Mengurangi kelembaban. B. Memudahkan pengambilan keong emas. C. Meminimalkan masuknya lalat bibit. D. Mematikan ngengat dewasa gerayak. Atau E. Mengubur sisa-sisa tanaman yang terinfeksi. Nomor 3. Penyakit pada tanaman cabai ini disebabkan oleh cendawan Alternaria porri. Penyakit ini akan berkembang dengan cepat pada kondisi kelembaban tinggi dan suhu udara rata-rata di atas 26 derajat Celcius. Gejala serangan ditandai dengan terdapatnya bintik lingkaran berwarna ungu pada pusatnya. Penyakit pada tanaman cabai yang dimaksud adalah titik-titik. A. Penyakit tepung. B. Penyakit layu bakteri. C. Penyakit busuk buah. D. Penyakit bercak daun. Atau E. Penyakit bercak kering. Nomor 4. Berdasarkan PP nomor 14 tahun 2002, semua OPT yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia adalah definisi dari titik-titik. A. Organisme pengganggu tumbuhan. B. Organisme pengganggu tumbuhan penting. C. Organisme pengganggu tumbuhan karantina. D. Organisme pengganggu tumbuhan karantina golongan 1. Atau E. Organisme pengganggu tumbuhan karantina golongan kedua.
Terlanjut ke nomor 5. Gejala serangan hama oteng-oteng pada tanaman cabai adalah titik-titik. A. Daun bolong-bolong. B. Tangkai daun rebah. C. Daun tampak keriput. D. Timbulnya lubang-lubang pada buah. Atau E. Pada daun terdapat bintik-bintik putih. Nomor 6. Di pertanaman jagung, cecopet yang digolongkan sebagai musuh alami dari serangga target Ostrinia furnacalis pada stadia titik-titik. A. Telur. B. Larva. C. Nimfa. D. Nimfa dan dewasa. Atau E. Larva dan pupa. Nomor 7. Secara biologis, belalang kembara merupakan hama polimorfik yang mengalami 3 transformasi populasi, yaitu titik-titik. A. Anafase, metafase, dan telofase. B. Anafase, fase transisi, dan telofase. C. Fase soliter, fase transisi, dan fase gregarius. D. Fase soliter, metafase, dan telofase. Atau E. Fase gregarius, fase transisi, dan telofase. Nomor 8. Ditinjau dari segi pengendalian OPT, pengaturan pola tanam harus diupayakan pergiliran tanaman dengan titik-titik. A. Tanaman semusim. B. Tanaman menahun. C. Tanaman hortikultura. D. Tanaman berasal dari satu famili. Atau E. Tanaman tidak berasal dari satu famili. Nomor 9. Pada perkebunan tebu, hama ini berupa larva kumbang terutama dari famili Melolonthidae dan Rutelidae, yang bentuk tubuhnya membengkok menyerupai huruf U. Hama ini menyerang perakaran sehingga tanaman tebu menunjukkan gejala seperti kekeringan, sehingga menyebabkan tanaman roboh. Hama yang dimaksud adalah titik-titik. A. Uret. B. Ulat tanah. C. Jamur fusarium. D. Bakteri Ralstonia. Atau E. Anjing tanah. Nomor 10. Cendawan Beauveria bassiana tidak dapat menginfeksi serangga target melalui titik-titik. A. Mulut. B. Sistem pernafasan. C. Sistem pencernaan. D. Pergerakan. Atau E. Kontak kutikula. Nomor 11. Penyakit ini yang menginfeksi bagian tanaman padi dalam kanopi dan menyebabkan tanaman menjadi mudah rebah. Gejala awal berupa bercak berwarna kehitam-hitaman. Bentuknya tidak teratur pada sisi luar pelepah daun dan secara bertahap membesar. Penyakit pada tanaman padi ini adalah titik-titik. A. Kerdil rumput. B. Kerdil hampa.
C. Hawar pelepah, D. Busuk batang, atau E. Busuk pelepah. Nomor 12. Migrasi hama dari luar negeri ke Indonesia pernah terjadi pada kutu loncat yang menyerang tanaman lamtoro gung yang kemudian populasinya meledak. Akibat serangannya memaksa Indonesia mengimpor predator dari Hawaii, yaitu titik-titik. A. Rhinoceros sp, B. Churinus coiruleus, C. Steinernema spp, D. Apis gossypi, atau E. Spodoptera exempta. Nomor 13. Penyakit epidemi terjadi karena interaksi yang tepat pada waktunya dari unsur-unsur yang mengakibatkan terjadinya penyakit tanaman. Unsur yang dimaksud adalah titik-titik. A. Tanaman inang yang rentan. B. Waktu interaksi. C. Campur tangan manusia. D. Patogen yang virulen. Atau E. Semua pilihan benar. Nomor 14. Hama ini menyerang bagian daun tumbuhan kelapa sawit. Daun menjadi mengkilap dan berwarna kecoklatan. Persemaian atau pembibitan mengalami kerusakan. Hama yang dimaksud adalah titik-titik. A. Tungau merah. B. Radina pelenchus cocopillus. C. Kumbang tanduk. D. Ulat stora. Atau E. Ulat api. Nomor 15. Gejala awal dari penyakit hawar daun bakteri pada tanaman padi adalah titik-titik. A. Titik kecil berwarna jingga atau oranye di helaian daun. B. Gejala lurus sempit berwarna coklat pada helaian daun bendera pada fase tumbuh permasakan. C. Bercak berwarna coklat berbentuk oval sampai bulat pada permukaan daun. D. Bercak oval atau bulat berwarna putih pucat pada pelepah. Atau E. Timbulnya bercak abu-abu atau kekuningan umumnya pada tepi daun. Nomor 16. Yang bukan merupakan jenis peta tematik yang berhubungan dengan kegiatan pengendalian OPT adalah titik-titik. A. Peta umur tanaman. B. Peta varietas tahan hama. C. Peta lokasi bencana alam. D. Peta lokasi kios saprodi. Atau E. Peta pemakaian varietas. Nomor 17. Tanaman ini mengandung beberapa senyawa kimia, yaitu amarantin, tanin, entriakontan, spinasterol, garam fosfat, zat besi, vitamin, dan lain-lain. Bagian tanaman yang digunakan sebagai biopestisida adalah daunnya, yang dapat mengendalikan serangan kukumber mosaic virus atau CMV dan virus kuning Gemini. Tanaman yang dimaksud adalah titik-titik. A. Duku. B. Buah maja. C. Bengkoang. D. Bayam duri. Atau E. Daun gamal.
Nomor 18. Jenis hama tanaman yang memiliki Ordoisoptera adalah titik-titik. A. Thrips, B. Tungau, C. Rayap, D. Kutu daun, atau E. Walang sangit. Nomor 19. Penyakit pada tanaman tebu ini disebabkan oleh virus dengan gejala serangan pada daun. Terdapat noda-noda atau garis-garis berwarna hijau muda, hijau tua, kuning, atau klorosis yang sejajar dengan berkas-berkas pembuluh kayu. Penyakit yang dimaksud adalah titik-titik. A. Penyakit belendok, B. Penyakit mosaik, C. Penyakit pokah bung, D. Penyakit busuk akar, atau E. Penyakit busuk pucuk. Nomor 20. Nama ilmiah dari hama kutu kebul adalah titik-titik. A. Acacina sp, B. Empoasca sp, C. Mizus persicae, D. Bemisia tabaci, atau E. Spodoptera litura. Dua puluh satu. Salah satu pengaruh iklim terhadap serangga hama adalah suhu udara. Daerah suhu di mana serangga masih bisa bertahan hidup tapi tidak lagi aktif atau bergerak dan tak pula mati karena proses fisiologis organ-organ tubuh masih bekerja, termasuk zona titik-titik. A. Suhu maksimum, B. Suhu tinggi estivasi, C. Suhu rendah hibernasi, D. Suhu optimum, atau E. Suhu minimum. Nomor 22. Senyawa kimia yang terdapat pada lombok rawit antara lain kapsaisin, vitamin A dan C, karoten, kapsarubin, dan lain-lain. Bagian yang digunakan sebagai pestisida nabati adalah titik-titik. A. Buah, B. Daun, C. Biji, D. A dan B benar, E. A dan C benar. Nomor 23. Rontoknya bunga, buah, atau daun pada gejala hiperplastik disebabkan karena titik-titik. A. Terjadinya lapisan pemisah yang terdiri atas sel-sel membulat. B. Pertumbuhan yang tidak seimbang dari bagian-bagian daun. C. Pembentukan trikoma yang luar biasa. D. Berkembangnya banyak tunas ketiak. Atau E. Pembentukan daun kurang cahaya. Nomor 24. Hama ini dapat merusak tanaman padi pada semua fase tumbuh. Bila serangan terjadi pada pembibitan sampai fase anakan, hama ini disebut sundep. Dan jika terjadi pada saat berbunga, disebut beluk. Gejala serangan hama ini perlu diwaspadai pada musim hujan. Hama yang dimaksud adalah titik-titik. A. Wiring coklat, B. Penggerek batang, C. Walang sangit, D. Jamur Piricularia grisea, atau E. Jamur Helminthosporium oryzae.
Nomor 25, nomor terakhir. Musuh alami dari kutu bulu putih pada tanaman tebu adalah titik-titik. A. Silopis sp. B. Leucopolis rorida. C. Pagnesa nicobarica. D. Encarsia valvoscutellum. Atau E. Lepidiota stigma F. Dan ini dia kunci jawabannya. Oke teman-teman, ada berapa jawaban kalian yang benar? Dan tolong tuliskan di kolom komentar ya. Dan teruslah belajar agar tercapai semua cita-cita yang diinginkan. Oke teman-teman, sekianlah dulu video latihan soal mini tryout untuk SKB pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.